Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Anima Cooking. Pengen bikin roti tapi harga telur lagi mahal? Ya nggak masalah dong, karena kali ini saya mau bikin roti keju tanpa telur dan cuma di proofing 1 kali. Penasaran gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja. Pertama kita bikin fillingnya dulu ya. Terdiri dari 70 gram keju cheddar parut. Tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Aduk kedua bahan ini hingga tercampur rata, lalu sisihkan. Berikutnya kita bikin adonan roti. Untuk bahan keringnya terdiri dari 250 gram tepung terigu protein tinggi, 20 gram susu bubuk, 40 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, kemudian aduk rata. Selanjutnya masukkan 130 gram air es. Gunakan air es supaya adonan tidak cepat panas saat dimixer. Mixer dengan kecepatan rendah hingga menjadi adonan yang menggumpal aja. Sekarang tambahkan 30 gram margarin. Setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh SP sebagai bahan tambahan untuk pengempuk roti. Mixer lagi dengan kecepatan rendah selama 15 menit hingga adonan menjadi mulus dan kalis elastis. Hati-hati jangan sampai overmix ya, atau kelamaan mixer yang dapat menyebabkan adonan mengembang duluan. Nah, setelah di mixer 15 menit, adonan udah terlihat mulus. Kita cek dulu ya apakah udah cukup kalis elastis. Ternyata setelah dibentangkan terbentuk selaput tipis yang elastis dan tidak mudah sobek. Ini berarti bahwa adonan udah cukup kalis elastis. Pindahkan adonan ke alas kerja. Jangan lupa untuk mengolesi tangan dan alas kerja dengan sedikit minyak atau margarin supaya adonan tidak lengket. Bulatkan dan padatkan adonan seperti ini. Lalu bagi-bagi per 50 graman. Gunakan timbangan supaya lebih akurat ya. Setelah dibagi dan ditimbang, sekarang saatnya kita rounding hingga permukaannya mulus kayak gini. Nah, di rounding seperti ini sampai permukaannya itu mulus seperti ini. Untuk bagian bawahnya kita kunci dengan cara dicubit-cubit supaya rapat. Lakukan sampai semua adonan terbulatkan. Setelah di rounding semua, sekarang kita isi dengan keju yang udah kita buat tadi. Ini tekstur kejunya agak sedikit mencairnya setelah didiamkan. Ambil 1 adonan yang pertama kali di rounding, lalu pipihkan. Sisakan bagian yang tebal di tengah-tengah, lalu isi dengan setengah sendok teh keju filling, lalu lipat dan rapatkan supaya kejunya ini tidak bocor ya. Setelah itu, masukkan ke dalam paper cup lingkaran seperti ini. Lakukan tahap ini sampai semua adonan terisi filling keju. Nah, ini semua adonan udah siap untuk kita proofing selama 90 menit atau 1,5 jam. Ingat, untuk waktu proofing tidak selalu sama ya, tergantung suhu ruang di daerah masing-masing. Makin panas suhu suatu daerah, maka makin cepat waktu proofingnya. Begitu juga sebaliknya ya. Setelah 75 menit proses proofing kita cek ya. Adonan udah mengembang tapi ini masih 80%. Kalau dipencet seperti ini dia akan balik secara perlahan. Sementara itu 15 menit terakhir sebelum adonan dipanggang, kita panaskan oven dulu di suhu 180 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah.
Selanjutnya, sementara itu 15 menit juga yang terakhir, kita olesi permukaan roti dengan bahan olesan hingga rata. Bahan olesannya boleh telur dan susu cair atau susu cair aja juga boleh. Jadi waktu proofing akan pas 90 menit setelah kita selesai mengolesi permukaan dari adonan dan memberi topping keju. Panggang adonan selama 12 hingga 15 menit di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Kelihatan ya adonan mengembang sempurna saat di oven ini. Setelah 15 menit, segera keluarkan roti. Lalu selagi panas, olesi permukaannya dengan margarin supaya permukaan dari roti-roti ini tidak kering tapi tetap lembab dan juga empuk. Nah, kelihatan banget ya teman-teman ya, mengkilat, mengembang sempurna. Ya, satu resep ini menghasilkan 10 pieces roti dengan berat dough itu 50 graman. Warnanya bagus, coklat keemasan, menul-menul banget, mengembang sempurna. Terasa ringan saat diangkat dan empuk sekali teman-teman. Ini empuk sekali. Serat rotinya kalau dibelah seperti ini tuh kelihatan rapat dan lembut banget. Rasanya jangan ditanyakan, enak banget karena base rotinya itu tidak terlalu manis, dipadu dengan keju sebagai filling yang rasanya gurih dan juga manis. Pokoknya resep kali ini recommended banget bagi kalian yang gak suka ribet dan harga telur lagi mahal-mahalnya. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.